Shalom, apa kabar? Saya lupa terus. Nggak apa-apa ya saudara, yuk kita malam hari ini bersuka cita. Karena saya bisa feel bahwa hari ini pasti ada kelepasan. Ya, hadirat Tuhan begitu kuat, luar biasa. Serang gak bisa bohong loh ya, gereja yang berdoa dengan gereja yang gak berdoa itu kroso saudara. Kalau gereja itu selalu ada doa. Walaupun orangnya cuma 5, itu malaikat semua ada di sana ikut memuji Tuhan ya. Kalau gereja itu ada doa. Yang datang lemes pulang itu mestinya udah kuat. Yang tadi datang itu banyak beban berat, sekarang sudah dibebaskan. Katakan amin. Saya sangat percaya hal itu ya. Nah, ayo malam hari ini kita belajar tentang rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Tiba-tiba ini aja yang ditaruh di hati saya. Saudara tahu sepanjang jalan ke sini saya sudah rubah khotbah 3 kali. Kimon sampai no apa sih gitu loh, sudah pinter semua ya. Dari wajahnya kalau hafal Alkitab kabeh ya. Jadi saya cuma mengingatkan kembali ya saudara. Coba buka dalam Ayub 42 ayat yang pertama dan seterusnya. Judulnya di sini Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Nah, apa sih yang pernah Ayub sebut, Ayub katakan? Sebenarnya Alkitab mencatat Ayub itu tidak pernah berdosa dengan mulutnya. Ya. Tapi seakan-akan Ayub bersalah ketika dia ngomong kita lahir yo telanjang pulang yo ndak bawa apa-apa gitu ya. Seakan-akan Tuhan itu salah untuk mengerjakan segala sesuatu yang saat itu dia alami. Saudara bisa bayangkan seorang Ayub mengalami satu malapetaka yang sangat besar. Dalam waktu yang sama dan bersamaan itu masalah demi masalah terus datang. Kalau saya bilang itu bukan masalah, itu malapetaka saudara ya. Kalau masalah itu kecil kayaknya gitu ya. Tapi ini malapetaka. Dalam waktu 1 hari hartanya habis semua. Dalam waktu 1 hari 10 anaknya mati semua. Dalam waktu 1 hari juga tubuhnya penuh dengan borok dan sakit penyakit. Padahal Alkitab mencatat bahwa Ayub itu orang yang paling saleh di zaman itu. Di daerah dia adalah orang yang terkaya. Sudah yang paling saleh, paling kaya, kurang opo saudara ya. Tapi seizin Tuhan habis semuanya ya toh. Apa dengan begitu rencana Tuhan gagal dalam hidupnya? Ternyata tidak, malah lebih baik. Coba katakan lebih baik. Ya. Terkadang kita harus mengerti setiap isi Alkitab, isi firman itu bukan cerita dongeng. Itu mengajarkan kepada kita tentang apa yang ada di pikiran Tuhan. Apa yang ada di hatinya Tuhan. Kalau kita ngerti, kita percaya, maka kejadian hidup kita pun akan mengalami peristiwa yang sama. Kita ini cuma punya masalah. Enggak ada malapetaka yang akan datang kepada anak-anak Tuhan yang hidupnya benar dan percaya selama penyertaan perlindungan dari sorga itu menyertai kita. Katakan amin. Kalau cuma ndak punya uang, percayalah burung di udara dikasih makan, kita anaknya pasti makan. Ya toh? Kalau cuma ndak punya banyak pakaian, yang penting punya 1. Sampai rumah cuci lagi kering, besok pakai lagi. Nah kalau ada yang tanya loh, kok bu ireng ay, kok bajunya ireng ay, besok ireng nanti ireng. Saudara cuma bilang sama dia, wes gak usah kepo ngurusi bajuku, wes ngono lah saudara. Kan gampang ya. Sebenarnya kita ini tidak punya masalah loh. Kalau kita tidak membuat masalah. Yang membuat kita merasa itu masalah karena kita itu punya banyak kemauan, punya banyak keinginan, punya banyak kehendak. Seandainya kalau kita ngikutin kehendak Tuhan, keinginan Tuhan tidak akan pernah jadi masalah. Begitu juga dengan Ayub. Ayub ini sangat kaya, sangat saleh, rajin berdoa. Satu tok kelemahannya, kurang didik anak. Ya, kurang keras didik anak. Nah, manusia di akhir zaman itu cari gampang, cari enak. Kita ini dari anak umur 2 tahun itu loh sudah megang HP. Dan anak 3 tahun loh sudah pinter main game. Loh saya tuh bingung anak 3 tahun dikasih HP nggak usah diajarin pencet metu ya. Coba ngasih ke omanya yang 84. Gak iso pencet hang kabeh saudara. Ya ndak bisa, beda gitu loh. Nah aneh gitu.
Dan orang tua excuse anak-anak kecil dikasih HP, dikasih game, malah diajarin supaya apa? Orang tuanya tidak terganggu. Ini sebuah kesalahan. Tiba-tiba ketika anak itu sudah jadi besar gitu ya. Kita mau marahin dia sudah terlambat. Kita mau ngelarang sudah terlambat. Seharusnya didik anak itu dari kecil. Setuju, katakan amin. Baru saudara akan lihat rencana, rancangan, janji Tuhan bukan cuma tergenapi di kita, tapi juga anak cucu kita. Katakan amin. Saya dapat pelajaran baru sedikitlah dari Tuhan setelah anak saya menikah. Ternyata ketika anak itu sudah lepas dari kita, nah disitulah dimulai berkatnya sendiri jalan. Tapi tergantung bagaimana ketika dari masa kecil anak-anak itu kita didik takut akan Tuhan. Supaya rancangan rencana Tuhan dalam kehidupan anak cucu orang benar juga tetap tergenapi. Setuju, katakan amin. Kalau orang tuanya benar mestinya anaknya benar. Kalau kita didiknya benar perjalanan hidup anak itu juga akan lurus. Nah 3 minggu lalu saya cuma undang 1-2 orang saja dari sini. Karena itu kuotanya wis kebuk saudara. Saya menyesal ndak ngundang 1000 saudara ya. Itu yang punya tempat itu sojoon tidik. Itu pegawai baru semua mungkin. Bu cuman boleh 600 bu. Pas saya hitung-hitung kalau kebuk semua itu 1000 bisa masuk. Lah saya akhirnya nurut saudara. Akhirnya saya serempit 650 lah melebu saudara ya. Tapi ketika saya lihat, yuk saya ono kosong tengah-tengah. Ngerti ngono 1000 tak undang saudara. Sedikit menyesal karena anak saya cuma 1 ya. Kalau bisa semua teman ikut bergembira di sana. Ya, dan saya benar-benar terima kasih untuk yang bisa hadir pada saat itu. Nah pada saat anak sudah keluar dari rumah, ya dia udah keluar dari rumah kami, punya rumah sendiri gitu ya. Nah singkat cerita, dia ini orang bilang gini, pernikahan kudus. Nah kalau saudara bilang pernikahan kudus, banyak orang Kristen masuk pernikahan kudus tapi tidak kudus gitu ya. Tapi pernikahan anak saya ini benar-benar kudus. Sampai pagi disuruh kesaksian, malam ditanyain juga dia kesaksian. Banyak orang tidak percaya kalau anak saya ini nikahnya kudus. Wong first kiss saja tidak pernah. Cium bibir pertama itu ya waktu pemberkatan nikah siang itu. Lah sampai ada teman saya yang tidak seiman itu nanya besok-besoknya. Temenan taje, gak percaya aku sampean. Mosok anak zaman now loh ngono ya. Masa anak zaman sekarang pacaran kok sepoh ngono katanya gitu. Nggak pakai cium. Saya bilang enggak, serius anak saya benar jujur tidak. Saya kenal dia, saya besarkan dia, saya didik dia, saya percaya dia. Karena anak saya orang yang aneh-aneh. Bahkan waktu besoknya mau nikah saya nanya, "Ma yo opo iku carane?" Lah bola wong tinggal buk ngono aja gampang ya. Saya nanya yo opo carane, gak iso diajari toh. Padahal biasa lihat mama cium papa ya enggak apa-apa. Cuman dia tidak pernah sama sekali. Nah waktu kecil saya ajarkan, remaja saya ajarkan. Setelah dia pacaran pun saya tetap pantau gitu ya. Kok nyono satpam gitu kan. Tapi saya selalu bilang, kalau kamu hidup benar, enggak usah pakai label Kristen, sok-sok Kristen. Tapi yang penting asal kamu benar, hidup enggak ngelawan orang tua ya. Hidup enggak suka bohong, enggak nyusahin orang, jangan nyakitin orang. Wis pokoknya kamu dengan Tuhan. Kalau kamu hidupnya benar nanti satu saat kamu akan lihat. Kamu hidup di bawah tingkap langit yang terbuka. Orang tuamu enggak bisa nolong, nanti Tuhan yang tolong kamu selalu. Ya, dan saya bilang kamu akan hidup dengan berkat anak cucu. Nah waktu itu mungkin tidak ngerti tapi Tuhan tetap Tuhan. Kalau kita ngajar seseorang dia lakukan seperti kita diajar Tuhan kita lakukan. Tuhan itu membuktikan ketika kita lakukan pasti ada upahnya. Benar gak sih? Kalau kita taat pasti ada wordnya gitu loh. 1 minggu dari selesai dia menikah itu. Udah tiba-tiba dia send gambar buat kita. Send foto pagi-pagi. Kan setiap pagi masih morning mapa, masih kebiasaannya masih terbawa ya. Morning mapa kita punya grup. Nah tiba-tiba dia send gambar serat gitu. Saudara tahu itu gambar yang kita semua di ruangan ini suka. Saudara tahu itu foto apa? Bukti transferan. Ya ternyata waktu itu dia kepengen ngecek, dia kan kerja. Biasa orang yang pakai dia untuk foto itu ngirim uang lewat bank langsung. Nah dia itu mulai dicek kok tambah banyak ya gitu ya. Uangnya kok tambah banyak. Terus dia buka, lah kok ada satu teman itu ngirim yang terakhir, angpau terakhir gitu ya.
Satu orang teman, satu pelayanan itu kirim angpau buat dia 50 juta saudara. Satu orang ya 50 juta. Terus dia ini takut kalau itu salah. Lah ya anak seusia dia malah adik gitu. Manggil anak saya itu Cece. Kirim 50 juta angpau itu kan bisa salah ngetik sih. Nah terus akhirnya dia bilang, "Ma ini salah ngetik apa enggak ya?" Nah, saya bilang coba kamu tanya sama dia. Jangan sampai nanti dia mau minta sungkan itu duit gede. Bukan uang kecil. Biasanya generasimu itu nol itu kelebihan 2 saya bilang. Kayaknya dipangkas 2 nah. Dia bilang gitu Tama, ya wes tak tanya no lah. Dia pergi nanya lah pakai WA itu. Ini bener ta dia sebut nama temennya. Ini nggak salah kirim ta kamu. Nek salah kirim Cece kembaliin dia bilang. Ternyata di sana jawabnya gini. Enggak kok Ce. Itu sudah benar. Saudara kalimat pertama aja sudah mendebarkan hati ya. Enggak koce itu sudah benar. Beberapa bulan yang lalu aku berdoa. Ini anak muda yang berdoa ya. Aku berdoa tiba-tiba Tuhan ngomong di hatiku. Nanti kalau Cece Valen nikah, Cece Cindy nikah. Kirim angpau sejumlah ini untuk bulan madu. Nah saudara 50 juta angpau itu di usia muda berdoa Tuhan suruh. Kok yo taat itu loh saya bingung. Kalau kita diperintah ditengking 1000 kali itu. Apa iki salah kok angpau kok 50 juta. Nggak teman dekat juga tidak satu pelayanan tahu. Tapi nggak selalu pergi bareng. Tuhan bicara dengan dia kirim ke anak saya. Dan akhirnya saya bilang, "Nak, itu namanya berkat yang mama dulu pernah ngomong toh. Ketika kamu hidup benar, nikahnya benar, kudus benar, Tuhan seneng. Kamu loh dikasih angpau sama Tuhan yang tidak terduga." Ternyata dia kesaksian. Iya sih Ma, sebelum nikah itu pernah doa. Tuhan Cindy sama Koko mau bulan madu. Tapi ndak mau pakai uang tabungan. Loh ya rodok dablek ya. Ndak mau pakai uang tabungan. Kalau boleh pergi Tuhan kirim berkat. Katanya gitu tok loh doanya. Wah saya ini jantung berdebar-debar. Padahal saya ini sudah biasa lihat mujizat. Sudah biasa lihat kalau orang benar itu pasti hidup di dalam berkat. Katakan amin. Sudah biasa lihat yang namanya transferan jumlah-jumlah sebegitu itu udah biasa. Yang bikin saya deg-degan. Kan biasanya jumlah itu masuk di rekeningku sih. Lah kok pindah ke rekening dia gitu loh. Ya. Nah saya merenung. Akhirnya saya dapatkan satu hikmat. Seakan Tuhan bilang begini tuh ya. Ketika dia bersama dengan papa mama. Dia masih gandol iman papa mama. Tapi ketika dia keluar dari kehidupan papa mama. Menjadi pribadi yang mandiri. Di situ dia memulai pohon berkatnya sendiri. Jadi kalau kita ini pokoknya percaya. Pokoknya benar. Rencana Tuhan dalam hidup masing-masing kita ini tidak akan pernah gagal. Bahkan sampai cucu, sampai cicit. Itu tidak mungkin gagal. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan yang ada di mimbar ono anak, ono mantu itu gak luar biasa lah itu. Itu berkat orang benar. Seisi rumah melayani Tuhan itu berkat orang benar loh saudara. Ya berkat tidak melulu seperti yang tadi saya saksikan tentang uang. Tapi ini Tuhan cuma ingin ngomong ke anak saya. Dengan cara berkat itu tadi supaya kita ngerti. Kadang orang Kristen kalau diajarin pakai masalah muangel ya toh. Sekali-kali Tuhan kasih berkat toh. Supaya ngerti. Tapi masalah ya ndak ngerti, berkat ya ndak ngerti. Iki maunya apa gitu loh. Ya bingung toh. Ini namanya berkat orang benar dan berkat anak cucu. Jadi kalau hari ini kita sudah jadi oma opa, tetap bantu itu lihat si cucu ojo main game terus ya. Mulai ajarin berdoa sejak masa kecil. Kalau punya anak ngajarin berdoa sejak masa kecil. Karena generasi kita ke depan ini generasi yang akan dihancurkan lebur sama setan. Kalau mereka tidak kuat di dalam iman, tidak kuat takut akan Tuhan, kita bisa ndak ngeliat. Tapi mosok toh kita sudah nanam kebenaran, kita sudah hidup mau sungguh-sungguh. Anak cucu kita dihancurkan karena kita lalai seperti Ayub. Dia berpikir dengan dia yang berdoa, anak cucunya akan lewat, mereka berpesta pora ndak apa-apa, mereka hura-hura ndak apa-apa. Pokok papa mama datang minta ampun, tapi ternyata iblis ngambil kesempatan, Tuhan izinkan habis semua anak-anak ini.
Walaupun Tuhan gantikan, tapi kan namanya anak satu saja meninggal, itu menyakitkan hati. Ini 10 loh, satu malam mati semua. Itu menyakitkan loh saudara. Nah ini sebuah pelajaran. Dan ada seorang lagi namanya Imam Eli kan. Imam Eli juga seorang imam, seorang pendeta. Mestinya ngerti hukum Taurat, ngerti Alkitab. Ya ndak bisa didik anak-anaknya. Makanya kadang-kadang kita ini jadi manusia palsu di dalam gereja. Ketika kelihatan kita aktivis dalam gereja, kita rajin ibadah. Hari-hari ini saudara harus perhatikan. Berhasil tidak berhasilnya kekristenan itu dimulai dari keluarga dan rumah tangga. Kalau anak cucumu takut akan Tuhan berarti kau sukses sekalipun tidak harus khotbah di mimbar. Kadang khotbah di mimbar kakek ngurusi wong sampai lupa ngurusin rumah. Bilang kiri kanan, saya ndak begitu. Ya, iya toh, terlalu sibuk ngurusin orang banyak. Sampai lupa ngurusin rumah. Tuhan ndak pernah ngajarkan saya begitu. Setiap kali pulang sampai di rumah sudah waktunya untuk keluarga. Nggak ada namanya kumpul-kumpul. Kadang saya ditelepon beberapa teman yang melayani. Ayo C kita ngafe. Saya bilang no, nggak ada waktu untuk ngafe. Karena waktu pelayanan sudah banyak, ada sedikit waktu, itu waktunya untuk rumah. Karena anak-anak kita bisa dimakan sama iblis ketika kita tidak punya waktu buat dia untuk bicara tentang sebuah kehidupan. Begitu juga dengan suami, kan yang aktif saya. Kalau tak biarno terus, wong suamiku taruh di pinggir tol aja hilang saudara ya. Nah itu berbahaya ya toh. Oh model ngene gak metu maneh ganteng ngene loh ya. Nah saudara ndak akan keluar lagi model seperti ini lah. Nah saya ngerti banget ketika di dalam doa Tuhan itu ajarin, Tuhan beri hikmat. Ketika baca Alkitab Tuhan bicara. Jadi percayalah ibadah itu bukan rutinitas datang. Di situ Tuhan mau bicara sama kita. Lewat lagu tadi itu juga mungkin Tuhan mau ajarkan. Ada hati yang sudah kering. Saya hari ini dihantam habis sama lagu-lagunya semua. Kenapa? Saya kelelahan pelayanan. Sampai rasanya itu saya kepengen berhenti pelayanan 2-3 hari duduk toh sama Tuhan nangis gitu sepanjang hari. Tapi apa boleh buat, tanggung jawab harus diselesaikan. Ya saudara mungkin tidak merasakan. Paling enak itu kalau ketemu Tuhan saudara. Apa aja ada di sana. Apa saja bisa terjadi di sana. Bahkan hampir mati aja ketemu Tuhan itu bisa hidup dan bangkit loh saudara. Katakan amin. Jadi ini message yang Tuhan pengen sampaikan buat kita sebenarnya. Nah ketika Ayub mengalami begitu banyak masalah. Ya yang namanya teman-temannya datang tapi tidak menolong toh. Kalau kita dengar kita baca sampai pasal 42 cukup banyak loh ini. Di situ semua perkataan-perkataan selama berpuluh-puluh di situ ya. Itu cuman suara-suara negatif dari teman-temannya. Seringkali kita kalau punya masalah, kita ketemu orang-orang yang tidak pernah mengeluarkan perkataan yang membangkitkan. Walaupun labelnya juga anak Tuhan. Seringkali menjatuhkan, seringkali menghakimi, seringkali malah menjudge atau menghakimi kan begitu. Nah begitu juga Ayub, dia alami itu. Semua teman-temannya itu naruh pedang, ngasih dia silet, oh pokoknya ditusuk sana sini. Seharusnya Ayub pengen mendengar perkataan-perkataan yang membangun dan membangkitkan. Orang yang kenal hatinya Tuhan dari lidah bibirnya tidak akan pernah menjatuhkan orang lain. Orang yang kenal hatinya Tuhan dalam keadaan situasi apapun sekalipun ketemu dengan musuhnya. Dia tidak akan memperkatakan hal yang buruk kepada musuh-musuhnya. Dia justru akan menolong dan mengasihi ketika musuhnya sedang terpuruk. Itu namanya hatinya Tuhan dan itulah anak Tuhan. Amin saudara. Nah Ayub tidak membalas walaupun dia sedikit kecewa sampai satu saat dia bilang sudah cukup menengol gitu loh saudara. Diem sudah cukup ngomong kepanjang ndak ada yang bermutu. Ya ini bahasa saya. Ayub sampai pegel dengernya. Ya saya pernah dikelilingin orang-orang seperti itu. Sampai Tuhan harus ngajarin saya untuk jadi raja tega. Saya ini tulus saudara. Seperti burung merpati. Tapi tidak cerdik seperti ular dulu ya. Sekarang rodok lumayan kayak ulo titik saudara ya. Ya tidak ngono loh. Kejem titik ngono ya. Kalau dulu itu pokoknya jadi kok goblok saudara. Saking mikirkan tulus hati orang benar ya. Pokoknya iyo gak tego. Ternyata dide-ide gitu kan ya. Nggak usah balas tapi harus pinter kan gitu.
Nah, tiap hari ada satu anak muda datang ke rumah saya, nyampaikan berita yang ndak enak. Aku denger ini C, ibu itu ngomongi kamu gini C, ini gini C. Yang diomongin ini semua teman-teman dulu dalam pelayanan. Tapi saya tahu ketika saya bangkrut, anak saya meninggal, ya saya sakit. Mereka semua itu meninggalkan saya, ndak tahu apa unsurnya dasarnya. Beberapa katanya iri, beberapa katanya saya ndak mau tahu gitu ya. Pokoknya saya cuma bingung kenapa saya kok dijauhi, dimusuhi. Ketika saya memerlukan mereka untuk memberikan kekuatan. Toh dulu ketika kita dalam keadaan baik-baik pelayanan. Iso hahaha bareng gitu ya. Ayo Valen, ono nasi eta Valen. Nek gak ono tak kirim gitu loh saudara. Waktu bener-bener saya habis semua. Gak ono sing Valen ada nasi tadi di rumah. Gak ono saudara. Waktu perlu nasi malah gak dikirim nasi. Waktu akeh nasi sok-sok nanya nasi saudara ya. Lah, tapi di situ saya belajar sesuatu karena firman itu mengajar mendidik dan itu terrealisasi, termanifestasi dalam perjalanan hidup kita. Jadi bukan hanya konsumsi di dalam gereja, tapi firman ini adalah terang, yang firman ini adalah pelita, firman ini penuntun. Jadi kita dengar nanti waktu kita hidup baru kita tahu, oh kejadiannya kok podo sih. Nah, aku harus apa kan gitu ya. Ini pada datang tiap hari jadi baru hari ini saya selesaikan sama Tuhan. Keluar kamar, nongol mana hari itu gitu ya. Ngomong lagi, sakit hati lagi. Datang lagi, sakit hati lagi. Saya mikir saya nyembah cuma untuk beresin itu loh sakit hati itu ya. Ngampuni. Sampai satu saat Tuhan bilang begitu. Terlalu tulus tapi goblok. Terlalu tulus kamu ini. Sekarang berdiri ambil otoritasmu. Harus berani berkata tidak. Orang boleh ngomongin apa saja, mau 1000 mulut boleh 1000 pendapat. Tapi kamu berhak untuk tutup telinga. Saya mikir tutup telinga itu loh koyo apa carane. Nah orang itu datang ke rumah terus. Akhirnya saya jadi kelihatan sedikit jahat. Tapi terkadang kita perlu mengambil sebuah pilihan dan keputusan untuk kita ini benar-benar tidak masuk di dalam perangkap iblis untuk terus disakitin. Kalau enggak kita enggak bisa maju. Lah bodoh no kita gini, nyonyoh tusuk, mati saudara. Sekali waktu ndak usah cari orang-orang yang bawa pedang, ndak usah kumpul dengan orang-orang yang bawa pedang. Karena mereka akan nusuk sampai berdarah-darah dan kita jadi lumpuh ndak bisa berjalan. Akhirnya ketika Tuhan mau menyelesaikan rencananya jadi lama, bukan berarti gagal. Perjalanannya jadi panjang. Seharusnya Tuhan bisa selesaikan 1 tahun. Karena kita bodoh itu tadi jadi 5 tahun. Seharusnya Tuhan bisa selesai 5 tahun karena kita bodoh. 20 tahun loh ndak kelar-kelar. Ya. Nah akhirnya datang lagi pagi-pagi kasih laporan. Saya bisa langsung begini, itu amazing. Sejak itu saya jadi berani ngomong. Kok tenan kok saudara kenal saya 15 tahun yang lalu. Saudara on saya ini ya. Mau ngomong tidak itu loh ndak berani. Takut orang tersinggung ya kan gitu ya. Tapi kalau ini mencelakakan harus berani berkata tidak. Nongol dia baru, tadi tuh, wes yo menengoh. Saya langsung diem. Kalau kamu datang bawa berita jelek terus, ndak usah ke rumahku. Jadi tiap kali kamu ke rumahku, ndak boleh bawa berita apapun. Ngerti tak? Tapi meneng nek gak tahu sir pulang. Ya, ini kebetulan dia di bawah saya banyak ya, manggil saya Cece. Ini adik rohani saya sebenarnya gitu ya. Terus dia bilang, ya tapi wes ya mulai hari ini Cece tidak mau dengar berita apapun. Terserah si A, si B, si C mau nyebarkan gosip sak kota saya ndak peduli. Pokoknya coba bawa beritanya ke sini. Ngerti ya? Nah sejak itu dia kalau mau datang mau buka mulut tinggal tak pelotot itu. Dia wes ngerti ndak boleh ngomong. Loh sejak itu saya aman ya toh. Dan besok-besok tiap kali baru ada yang ngomong saya udah tahu ini mulai bawa saya, giring saya. Untuk bicarakan orang dan sebagainya, saya sama suami langsung, ya wes Pak ya, kita pergi dulu. Loh siapa bilang kumpul pendeta gak ono gosip. Justru gosip yang paling banyak kalau terlalu banyak kumpul pendeta. Lah gak percaya. Ini gereja hari-hari ini sedang digiring sama sama Tuhan, ditampi sama Tuhan. Gereja itu sedang diayak sama Tuhan. Lo otomatis banyak berita. Bilang kiri kanan, jangan jadi penyampai berita buruk ya. Ya saudara ya, tidak baik. Nah, saudara harus berkata tidak. Supaya apa? Rencana Tuhan bisa tergenapi. Ayub akhirnya bilang stop, jangan bicara lagi. Akhirnya mereka berhenti. Di situ Ayub datang ke Tuhan saja. Tidak perlu manusia, tidak perlu orang di sekelilingnya. Dan akhirnya ayat ini muncul saudara ya. Nah Ayub berkata gini,
Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di ayat pertama dikatakan maka jawab Ayub kepada Tuhan. Jadi dia ngomong sama Tuhan. Dengan iman percayanya dia ngomong apa yang dia ngerti, yang dia tahu kepada Allah yang dia kenal. Ini baru terjadi revival. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang ini Ayub yang ngomong. Mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia menyesal dengan pikiran negatifnya, perkataan negatifnya. Dia datang kepada Tuhan, dia mulai deklarasikan apa yang dia percaya. Katakan amin. Percayalah saudara, iblis itu lebih tahu dari kita loh. Iblis itu lebih tahu bahwa Tuhan itu punya rancangan besar atas hidup kita. Loh kita ini loh sering hoflok saudara ya. Mos orang gak ngerti. Wong kita ini loh statusnya aja anak raja. Kalau namanya anak raja berarti kan di kerajaan. Lah di dalam kerajaan Bapak kita itu di sana apa saja ada ya Pak ya. Kalaupun maju berperang kan anak raja enggak pernah sendirian sih. Ada banyak pengawal toh yang akan menyertai kita berperang. Lah kenapa anak Tuhan kok selalu takut ketika maju berperang? Elisa saja ketika bujangnya berkata, yang menyerang kita banyak loh Tuhan, kita loh cuman berdua. Elisa ngomong apa? Yang menyertai kita lebih banyak. Dan didoakan bujangnya melek matanya. Dia lihat di awan-awan itu bala tentara surga. Dengan kuda yang berapi. Sedang menanti-nantikan peperangan itu. Nah saudara percaya enggak hal yang sama itu hari ini pun ada bersama dengan kita. Saudara mau ke kanan mau ke kiri enggak akan pernah sendirian. Jadi kalau ada ibu-ibu berkata, Tuhan kok aku dewean. Oh nek saya Tuhan kayak gini, hoflok. Nah Tuhan kan ada di sono sih. Benar ya? Nah saudara, ini Alkitab ini loh semua menceritakan hal yang sebenarnya sampai hari ini masih ada dan terjadi. Cuman kita kurang rajin baca. Pinter ngaku dosa hari ini ya. Oke ya, kita lanjutkan. Saya kasih contoh, ini ada satu pribadi rencana Tuhan tidak banyak di Alkitab. Daud pun Tuhan punya rencana, mau dipatahkan, mau dihalangin, tetap jadi raja. Yusuf ya sudah dinubuatkan akan jadi pemimpin atas saudaranya. Toh pada akhirnya dia benar-benar jadi orang kedua di Mesir. Benar ya? Walaupun harus masuk penjara dan sebagainya. Harus ada perjalanan dong saudara ya. Tiba-tiba setelah anak saya menikah ini ada satu teman saya, dia worship leader. Tapi dia kenal saya dari saya naik sepeda motor, rumah kontrak gitu ya. Naik sepeda motor, punya mobil gerobak, mobil kerja, pakai pickup. Biasa kalau pelayanan suami saya pakai itu. Namun ini gerodak. Jadi suami saya bilang, Meki Tato yang pakai mobil gerobak katanya gitu. Yang lain tuh sedan ya. Pernah saya pelayanan sampai ke atas naik mobil gerobak di sebuah retreat anak muda. Ternyata mereka itu gereja besar di Surabaya. Wis ngerti zaman-zaman itu gitu ya. Gereja gede di Surabaya. Ayutnya aja sudah sombongnya masalah. Nah di sini enggak ada yang sombongnya. Katakan amin. Orang sombong itu jatuhnya itu sampai maka aja sombong, enggak usah. Enggak ada yang bisa disombongkan ya. Nah, ternyata mereka itu memandang pokok pendeta itu harus oke. Kalau pendeta itu miskin, berarti itu kurang urapan. Ya, serius loh. Padahal saya doanya tiap hari 5 jam. Itu karena belum waktunya Tuhan diberkati toh. Nah, enggak usah dipaksa. Toh nanti akhirnya juga punya yang apa yang dulu hilang Tuhan kembalikan. Toh hari ini semua yang punya kami hilang juga Tuhan balikin gitu loh. Bahkan lebih hebat lagi daripada yang hilang dulu gitu kan. Nah, kita naik mobil gerobak. Ditunggu mana tuh Ibu Valentina. Salah satu pembicara. Ya ini satu Surabaya cabang-cabang tuh kumpul semua. Pokoknya ini retreat youth sak kota. Jadi yang hadir tuh 1.000 orang. Ditunggu salah satu pembicara Ibu Valento.
Yang lain kan naiknya Mercy. Terus paling welek ku BMW gitu ya. Nah aku naik mobil gerobak gredek. Ditunggu panitianya mungkin kaget tapi enggak ngomong. Saudara tahu saya itu dikasih kamar. Tapi ternyata itu kamar yang paling ujung. Dan kotor saudara. Lah karena saya ini terbiasa pelayanan di desa. Di kampung. Saya enggak nganggap itu kotor. Pokoknya iso turu gitu loh. Ya. Nah saya enggak ngerti. Pokoknya istirahat ya di situ. Cuman sedikit diberes-beresin. Kita pikir ini mungkin karena villa ini sudah lama enggak dipakai. Enggak ada yang ngaku. Sampai satu saat kami membeli rumah gitu ya. Anak muda ini kok tetangga perumahan sebelah. Nah satu saat kita ketemu dan dia mampir ke rumah kami. Waktu dia mampir ke rumah kita, dia masuk itu sok-sok pagi arek enom tapi sudah nikah. Dulu belum. Waktu nyambut saya naik mobil gerobak itu belum. Tiba-tiba dia datang dia gini. Wah iki nek gak Tuhan gak iso tuku. Aku digitu no. Ya saya ngomong, ya iyalah nyo. Lah ndak Tuhan sapa sing iso nukukno. Wong Cece iki lho hamba Tuhan. Ndak ada gaji gereja tak bilang gitu. Ya iya itu Tuhan yang beli. Aku ini lihat ini ya. Wah cepat loh Cece itu dipulihkan Tuhan dia bilang. Tapi aku mau ngaku dosa. Saya bilang mau ngomong apa wes dodo. Yo ngaku dosa loh Cece, ngamuk loh Cece. Terus dia cerita. Dulu Cece datang naik mobil sing muni gerodak gitu ya. Kok pendeta mobilnya welek ngene. Lu ngono kok diundang. Lah ya tak taruh di pojok Cece. Lah itu kamar sing sisa katanya. Wah lorati aku saudara. Untung hatiku sudah dipulihkan saudara ya. Jadi saya lihat suami saya sampai. Terus saya bilang gak apa-apa ya sudah lewat ya. Untung dulu Cece enggak tahu nek tak tumpang kaki kamu gitu ya. Dia pergi kami membahas. Gila ya. Anak muda yang berbesar di sebuah gereja, kalau doktrinnya berkat itu kalau berkat itu bicara tentang uang, maka dia akan salah menilai orang. Dia anggap bahwa berkat itulah, uang itulah yang disebut berkat sorga. Padahal banyak juga orang-orang yang beruang, bukan beruang loh ya. Beruang tapi hidupnya enggak bahagia. Punya uang tapi sakit penyakit itu dia jadi gudang sakit penyakit. Ya toh, punya uang. Tapi kalau mangan opo ae gak iso, bukan gak bisa bayar. Wedi kolesterol, wedi ini, jangan tersinggung lo ya. Apa-apa wedi. Lah saudara, ada aja gitu. Nah, dia enggak ngerti, salah doktrin, salah pengajaran, kurang mengerti pikiran perasaan Tuhan kan gitu. Nah, teman saya ini udah terbiasa lihat saya dari nol naik, bangkrut lagi, naik. Ternyata hidup kita ini dilihat orang. Dan juga diperhatikan setan. Apakah benar kau percaya enggak sih janji Tuhan itu ya dan amin. Nah terakhir anak saya menikah dia hadirkan gitu. Nah satu saat 2 minggu dari selesai itu kita pelayanan bareng. Dia worship leader saya khotbah. Itu enggak pernah keluar dari mulutnya, saya sudah kenal dia hampir 15 tahunan gitu ya. Dari pelayanan welek ngono ya. Dari cilik sampai ke tempat gede gitu. Dia ini selalu bersama. Kadang dia yang jadi manajernya. Valen iso ndak di sini Valen gitu ya. Jadi dia ngerti saya. Tiba-tiba dia ngomong ke jemaat. Dia bilang begini. Kalau kalian mau cari orang yang gudangnya mujizat. Nah ini loh orangnya. Dia tunjuk saya. Saya duduk di sana saya rada kaget. Ya toh. Mau lihat gudang mujizat. Ini loh orangnya yang gudang mujizat. Hidupnya itu mujizat tok dari dulu. Karena dia kaget-kaget tiap ketemu saya mesti ada cerita baru. Ketemu saya cerita baru. Mungkin dia mikir, oh foto Tuhan wong iki kok anyar terus peristiwa hidupnya. Nah tapi ketika saya mau khotbah saya tiba-tiba dikasih hikmat. Kalau kau mau jadi gudang mujizat, kau harus juga mau jadi gudang masalah. Oh iya dong ya. Kalau saudara mau mujizatnya tuh enggak ada masalah, ya apa caranya lihat mujizat? Mujizat terjadi karena ada masalah. Jadi jangan benci sama masalah. Kalau dia datang bilang welcome. Katakan amin. Lah iyalah. Kalau enggak ada masalah ya apa ada mujizat ya apa enggak sih? Mujizat. Lo tekon diung semuanya aman kok. Semuanya baik-baik saja. Justru kalau kita jadi gudang masalah. Dan kita tetap percaya Tuhan dengan semua janjinya dan dia tidak pernah gagal. Maka mujizat demi mujizat kan mengiringi hidup kita sih.
Dan ternyata itu bukan untuk kebanggaan diri kita. Orang bisa lihat ternyata benar loh orang ini punya Yesus yang hidup. Benar loh ini hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Benar loh ini anak Tuhan yang gandol Gusti. Ya kan gitu sih. Supaya lewat hidup kita itu orang tahu bahwa Yesus kita itu benar-benar Tuhan. Dia benar-benar hidup. Bukan dongeng cerita atau agama. Katakan amin. Jadi hidup saudara dan saya dipersiapkan jadi cermin gitu loh. Supaya Tuhan dilihat di sana. Jadi kalau ada masalah enggak usah mewek-mewek. Senyum mo. Saudara harus ngomong gini, bentar lagi berkat yang besar akan datang. Katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Loh iki jatahku wis mari loh iki. Iya iki. Tadi setengah, berarti seharusnya 7:30 selesainya. 6:30, 7:30, 8:30, jam 8 ya. Boleh ya. Tak kasih contoh. Ini loh di Alkitab. Ben ngerti. Enggak apa-apa ya Pak ya. Ngomong Pak Gembala enggak ada ya. Ya ya. Hakim-Hakim 11. Cepat. Hakim-Hakim 11 ayat 1. Ini firman luar biasa. Ini memberkati saya di bulan ini. Jadi saya mau bagi buat saudara ya. Hakim-Hakim 11. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Saudara lihat dulu kalimatnya ya. Ini kata Tuhan. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bagus enggak ini? Bagus ya. Tapi selanjutnya, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Enggak bagus wes. Ya ini seringkali terjadi dalam hidup kita loh ya. Ayah Yefta ialah Gilead. Tuhan berkata Yefta itu pahlawan yang gagah perkasa. Ini bagus sekali. Berarti di antara semua orang yang ada bersama dengan Yefta, Tuhan menaruh roh ini kepadanya. Tuhan sudah menaruh panggilan ini kepadanya. Tapi persoalannya ada cacat di sana. Cacatnya adalah dia punya mama itu perempuan sundal. Perempuan tidak benar. Mau gak mau ketika ada celah di sana, yang namanya iblis setan itu tidak akan membiarkan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan itu tergenapi. Apa yang menjadi panggilan Tuhan tergenapi. Ya kita kadang-kadang tidak kepengen ada cacat. Tapi ketika saya bangkrut kan jadi cacat menurut beberapa orang. Ketika saya sakit kan itu jadi cacat. Dan mereka bilang opo model ngene kok ono panggilan opo ya. Wong dia bangkit aja tidak bisa. Duwe gak ono kan gitu. Ini sama. Dia perempuan sundal maminya. Dan yang terjadi adalah yang ayat 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, setelah itu saudara-saudaranya, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Jadi saudaranya ngusir dia keluar. Ya, saudara ngusir dia keluar supaya tidak menjadi ahli waris. Tapi kita ini semua kan ahli waris kerajaan sorga. Setan mau giring kita keluar pun tidak bisa. Sudah termatrai dengan darah Yesus tidak bisa keluar dari garis ahli waris. Setuju katakan amin. Wah hebat loh kita ini. Ya ada tanda materai darah Yesus. Setan mau giring juga dia mau jatuhkan tidak bisa. Kecuali kita ya tadi itu, vlog itu tadi. Ya, tidak bisa percaya saya. Saya percaya firman full penuh. Tuhan itu tidak mungkin gagal. Yang sering menggagalkan rencana Tuhan diri kita sendiri. Karena tidak mau pintar, tidak mau pandai, tidak mau mengerti. Ya toh? Lah dikeluarkan dia dari keluarganya supaya tidak jadi ahli waris. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Anak tertolak, anak terbuang, anak yang disisihkan. Biasanya ending-endingnya pergaulannya rusak, betul ya? Tapi coba saudara perhatikan berapa banyak hamba Tuhan dimulai dari hidup yang rusak. Termasuk saya. Ya, berapa banyak orang-orang yang melakukan perkara besar dengan Tuhan adalah orang-orang yang sudah dibuang, yang dianggap tidak bisa, tidak mungkin, goblok wes gitu. SD gak lulus, SMP gak lulus, ngono jadi orang hebat. Ya toh, itu kan pandangan dunia.
Tapi di tangan Tuhan, orang goblok itu loh bisa jadi cendekiawan. Orang yang paling miskin itu loh bisa jadi konglomerat. Saudara percaya di tangan siapa kita ada itu yang paling penting. Kalau kita ada di tangan Tuhan, enggak ada kata enggak bisa, enggak mungkin dan tidak akan jadi, pasti jadi. Ya, nah ini dia ya. Udah dia kumpul merampok. Kita sudah jelek nih, jelek gitu ya. Tapi lihat rencana Tuhan jalan terus. Ayat yang keempat, beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Yang datang ke sana para tua-tua, kayak kepala dusunnya gitu ya, kepala desa gitu. Karena mereka tidak bisa maju berperang, tidak ada yang mimpin. Mereka ingat ada dulu namanya Yefta. Anak ini berani ya toh. Mungkin suka berkelahi lah ya. Kayaknya anak ini bisa mimpin perang. Ya, dan mereka datang kepada Yefta merendahkan diri. Akhirnya mau tidak mau di satu titik Yefta tetap diperlukan. Sauwelek-welek kita. Kita ini berguna loh. Oh, halo. Kita ini berguna loh. Tergantung kita mau berguna atau tidak. Iya toh. Nggak usah tunggu nanti duit akeh, baru tak pelayanan. Loh pelayanan di sini nggak butuh duit ya Bu. Wong ini wis kaya kok. Katakan amin. Tunggu pinter hafal Alkitab, percaya gak bakal notok gitu ya hafal Alkitab. Nggak perlu. Yang penting mau dulu. Amin. Berguna itu yang penting mau dulu. Di mana saja bisa jadi orang berguna. Nah ketika si A enggak bisa, si B bisa, lah ini jadi berguna. Yefta bisa. Dan mereka datang dengan merendahkan diri, mereka ngomong begini. Kata mereka kepada Yefta, mari ayat 6, jadilah panglima kami. Dari orang terbuang diangkat jadi apa? Panglima, oh keren, enggak pakai tingkat, ya enggak pakai ujian, langsung naik pangkat. Siapa yang bisa buat kita seperti ini? Tuhan. Dari orang biasa jadi orang luar biasa. Itu kalau enggak tangan Tuhan enggak bisa. Ayo semangat ngono loh. Ya saudara ya. Loh saya khotbah ini berapi-api kenapa? Ini loh firman ini loh tergenapi dalam hidup kita. Saya loh enggak pernah mikir ketemu saudara di sini. Dulu lo nangis terus di kamar doa. Mikir jadi pendeta. Oh aku ini dulu pendekar. Enggak mikir saudara. Mikir ke kota-kota pulau-pulau bisa jadi berkat. Enggak mikir. Untuk ngurusi diri sendiri aja butuh kekuatan dari sorga. Tapi kalau ketika Tuhan punya rencana, enggak ada yang bisa batalkan. Suami saya bangkrut. Sampai ada yang ngomong gini. Wes kok enggak usah mikir kerja kok. Panggilanmu itu tadi pendeta. Lu suamiku bilang gini, aku iki loh gak pengen pelayanan kayak kamu me. Aku ini pengen cari uang banyak. Kamu mau ke desa, tak kei duit. Kan podo sih pelayanan kata suami saya. Nah tapi ini ada anak muda. Dia bilang gini, loh kok enggak tahu saya juga pernah bangkrut. Aku bangkrutnya tapi enggak lama, cepet. Nek kok ikan lama. Bangkrut lagi. Kita ini denyennya orang sudah puas itu jemaat lagi saudara. Saya sudah khotbah saudara ya. Tapi selalu saya kasih kode ke suami saya, jangan bales. Dia belum ngerti proses. Jadi biarkan orang mau ngomong apa karena dia belum ngerti proses. Dan dia enggak ngerti proses hidup kita. Enggak usah dibantah, percuma. Lah akhirnya suami saya gini, loh ya bos ini masa bener ta? Kalau prosesnya lama berarti enggak akan jadi pengusaha lagi. Harus jadi pendeta KB. Saya bilang ya sudah kita ngalir aja, lihat Tuhan nanti tuntun kemana. Singkat cerita teman kita ini bangkrut saudara. Dia sekolah Alkitab. Suamiku enggak sekolah Alkitab. Akhirnya Tuhan kembalikan kerjaan suami saya. Sekarang lo yo kerja, yo punya uang. Lah sana ngomongin gitu, kuwalek. Sekarang dia jadi hamba Tuhan. Kalau ketemu kita sekarang dipeluk suami saya, iki koko ngono saudara. Saya ngomong ke suami saya, lah lihat Tuhan itu adil. Pokok kalau kita diapain orang enggak usah bales. Nanti toh semuanya akan dibalik dan orang itu akan paham mengerti tentang sebuah perjalanan hidup.
Nggak usah lihat hidup orang lain, kita aja belum beres. Ya Pak, bener gak sih? Nah, jadi panglima dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Perhatikan. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan, dia menyebut Tuhan loh. Berarti dia tahu, dia harus berperang bersama Tuhan. Ini loh orang tertolak aja ngerti gitu ya. Yang lain ikut sok-sok ngerti gitu kan. Dia bilang apa? Demi Tuhan dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa, perhatikan, seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dia tertolak, dia disakitin, dia diabaikan, tidak dipercaya. Kalau Tuhan punya rencana, dia datang kepada Tuhan yang punya rencana dalam hidupnya. Dia menang loh, jadi kepala, jadi ketua, dia pegang otoritas, dia berani balikin. Janji loh ya, kalau aku menang, Tuhan menyerahkan kemenangan buatku, aku akan mimpin kalian. Firman ini dulu saya pakai ketika saya ngomong sama setan. Nah, saya cuma bilang, kamu tidak akan pernah bisa menghancurkan apa yang Tuhan mau taruh dalam hidup saya. Dan istilahnya satu saat kamu akan benar-benar di bawah telapak kakiku ketika otoritas itu berjalan atas hidupku. Makanya kadang-kadang Ibu Valen rodok sombong ya. Saya ngomongnya gini, pokok setan ketemu aku, tak delok ngene, dia lari sih. Karena dia ngomong Ibu Valen lebih mengerikan dari dia. Nah kalau saudara ngerti, percayalah, tidak ada satu kuasa iblis, setan, roh jahat apapun punya kemampuan untuk menghancurkan hidup kita. Tapi kita bisa ngerti kalau Tuhan sudah bawa kita ke padang gurun pada masalah, baru kita memahami bahwa sebenarnya otoritas itu ada di tangan kita. Amin saudara. Jadi malam hari ini pulang tadi udah lemes. Pulang harus gini sudah. Tadi tidak ada pengharapan, sekarang yes. Tidak ada gagal ya. Walaupun kelihatan semua tertutup, semuanya rasanya tidak mungkin. Tetap pegang firman Tuhan. Bahwa satu kali Tuhan punya rencana besar buat hidup kita. Cepat lambat pasti tergenapi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya.